Oke, halo semuanya. Selamat datang di video saya. Di sini bersama Bima, kita akan menjelaskan bagaimana cara kerja benda ini, yaitu pressure gauge. Oke. Nah, tapi di video ini kita akan mewawancarai satu orang ya. Nah, di sini dengan Abang siapa? Bang Hans. Oke. Salam kenal Bang Hans. Yo, salam kenal. Abang aslinya dari mana, Bang? Saya aslinya dari Jawa, kebetulan merantau di Bandar Lampung. Oh iya. Abang umurnya sudah berapa? Umur saya untuk sekarang ini 28 tahun. 28 tahun. Oke. Oke, lanjut saja kita. Abang sudah tahu ini benda apa? Oh belum, itu Belum tahu ya? benda apa itu, Bim? Oke, jadi kita jelasin ya. Ini tuh bendanya itu namanya adalah pressure gauge atau manometer. Nah, Abang sudah tahu belum fungsinya buat apa? Belum, kan baru tahu ini. Oke. Nah, jadi fungsinya itu manometer ini gunanya untuk mengukur tekanan pada angin maupun gas. Sudah paham? Lah, terus untuk membacanya gimana itu? Oke, untuk membacanya di sini terdapat beberapa parameter ya. Nah, di sini ada dua satuan, yaitu PSI dan kilogram per sentimeter persegi ya. Oke, ini bisa dilihat. Ya, di sini untuk batas ambang paling bawah yaitu 0 untuk PSI dan 90 paling tinggi. Oh, paling tingginya 90. Ya, sedangkan untuk kilogram per sentimeter persegi paling rendahnya 0 dan paling tingginya 6. Paling 6 ya. Ya, benar. Untuk cara membaca pengukurannya, oke, pertama ini jika misalnya kita berikan tekanan ya, tekanan udara, maka jarum akan naik secara perlahan. Misalnya naik ke 10 PSI, terus ke 20 ya, ke 20, terus 30 dan seterusnya. Oke. Dan untuk cara kerjanya itu dia memanfaatkan prinsip hukum Hooke, H-O-O-K-E, yaitu dengan jadi di dalam alat ini terdapat pegas atau membran yang mana jika diberi tekanan maka akan menggerakkan jarum ini, Bang. Ya. Oh, menggerakkan jarum ini ya, supaya naik ke atas gitu dia. Oke. Untuk fungsinya untuk apa aja? Fungsinya. Ya. Oke, untuk fungsinya. Jadi fungsinya ini bisa untuk mengukur tekanan angin pada kendaraan, misalnya untuk mengukur tekanan ban mobil, ban truk atau ban sepeda motor gitu. Oh, bisa ya gunanya ya. Untuk penerapan lain, misalnya di perusahaan gas. Nah, itu nanti kita bisa mengecek seberapa besar tekanan gasnya itu. Jadi bisa aja entah 2,5 bar atau lebih, atau mungkin 50 PSI gitu. Lah, terus kalau kita dengan melihatnya dengan bentuk apa, kita melihatnya dengan angka atau dengan apa? Nah, biasanya itu sudah ditentukan oleh angka-angka ini, Bang. Jadi misalnya seperti ini. Jika ada tekanan pada pipa gas, maka ini akan otomatis naik dengan sendirinya. Iya. Dan atau misalnya ditabung gas ya. Kalau misalnya ini tekanannya sudah tinggi, lalu tiba-tiba turun dengan sendirinya, itu bisa dipastikan ada kebocoran. Seperti itu. Oh iya. Oke. Nah, terus ada pertanyaan lagi, Bang? Untuk kegunaannya udah agak sedikit pahamnya. Itu kan nggak berlaku buat gas aja ya. Buat angin. Buat gas, angin bisa. Buat angin, gas juga bisa ya. Iya. Buat kompresor lah ya. Kompresor bisa juga. Mungkin kalau Abang pernah tahu ya, kayak misalnya di bengkel-bengkel pasti ada tuh mesin kompresor, pasti pernah lihat ada ininya kan? Iya. Pengukurnya ini. Iya, melihat tekanan angin dari situ ya. Iya, benar. Sering lihat itu kalau lagi nambah angin atau nambah angin mobil atau motor, saya sering lihat itu. Oh iya. Tapi kan saya belum tahu persis fungsinya itu, Tim. Oke. Gitu. Tapi bedanya kalau di kompresor angin untuk kendaraan, dia biasanya itu ada valve tertentu, dia ada valve khusus untuk supaya tidak over pressure gitu, Bang. Oh gitu. Ya kan? Yang mana kalau over pressure kan bisa bikin
rusak tabungnya kan, atau Iya. mungkin bisa meledak gitu. Meledak. Dikhawatirkan seperti itu, benar kan? Tekanannya berlebih lah ya. Ya, benar. Oh, gitu. Siap. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, Bang? Udah sih, udah sementara udah jelas itu. Saya jadi tahu dan agak paham juga Oke, untuk mantap. pressure gauge itu gunaannya ya. Oke. Terima kasih Bang Bima. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya bukan sekedar pengukur biasa, tapi untuk mengukur tekanan gas maupun tekanan angin. Dan penerapannya itu bukan hanya untuk di kendaraan saja, bisa untuk misalnya di tabung gas atau di tadi di kompresor ya Bang, di kompresor di kan, kompresor, ya. benar. Dan tapi kalau untuk sepeda motor atau misalnya untuk mobil itu ada alatnya khusus lagi dia yang lebih kecil daripada ini. Kalau yang ini kan khusus untuk mengukur tekanan gas dan tekanan angin. Ya, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya alat ini bekerja dengan prinsip hukum Hooke yang dimana dia jika ada tekanan yang diberikan pada pegas di dalam sini atau membrannya, maka dia akan jarum yang di sini akan naik dengan sendirinya. Oke, yang kedua, ini bisa diterapkan pada aplikasi tertentu, misalnya seperti di kendaraan, di perusahaan gas, lalu pada perangkat keras seperti kompresor, gitu. Dan yang terakhir, ini hanya bisa digunakan pada angin. Jika digunakan pada air, maka itu memerlukan alat ukur yang berbeda, yaitu hidrometer atau hydrometer, seperti itu. Oke, bagaimana Bang? Sudah paham? Sudah Oke. paham. Baik, terima kasih kepada Bang Hans sudah Oke, meluangkan waktunya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke. Terima kasih Bang. Sama-sama, Bang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you later guys.